Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Dwi Oktaviana dari kelas PAD dengan NIM 166 akan sedikit menjelaskan mengenai spiritual care. Jadi, spiritual care itu ada hubungan antara manusia, manusia sebagai makhluk sosial, lalu manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, lalu menurut HG 2011, kebutuhan spiritual yaitu adanya kebutuhan hubungan interpersonal, lalu adanya makna dan tujuan hidup. Setelah itu, praktik spiritual, lalu hubungan dengan Tuhan, dan yang terakhir adalah kewajiban agama. Nah, kondisi manusia yang membutuhkan spiritual care itu yang seperti apa? Jadi seseorang yang membutuhkan spiritual care itu seseorang yang sedang mengalami stres emosional, lalu seseorang yang sedang sakit, dan seseorang yang sedang mengalami menjelang kematian. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan distress spiritual. Jadi biasanya distress spiritual itu penyebabnya karena kebutuhan spiritual individu yang tidak terpenuhi. Lalu dalam menghadapi suatu situasi, individu tersebut cenderung lebih mudah emosi, lebih mudah depresi dan marah kepada Tuhan. Dan penyebabnya juga bisa karena adanya ketidakharmonisan dengan diri sendiri, lingkungan, dan dengan Tuhan. Nah, biasanya penyebab distress spiritual itu karena dialami oleh seseorang yang sedang sakit atau mungkin didiagnosa suatu penyakit berat, lalu seseorang itu sedang mengalami kehilangan dan ketidakmampuan individu tersebut dalam melakukan spiritual. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan karakteristik orang yang sedang mengalami distress spiritual? Biasanya orang tersebut mudah putus asa, lalu tidak memiliki tujuan hidup dan menganggap dijauhi oleh Tuhan, sehingga kurangnya hubungan diri tersebut dengan Tuhan. Spiritual care biasanya digunakan perawat kepada pasiennya, dan biasanya itu untuk membuat pasien lebih bersyukur dalam menghadapi kehidupan, lalu mendapatkan ketenangan diri, dan juga sebagai strategi untuk menghadapi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang sedang dihadapi oleh pasien. Nah, ternyata spiritual care ini juga bisa digunakan kepada suatu daerah yang sedang terdampak bencana. Mengapa demikian? Karena kondisi bencana itu juga bisa mempengaruhi kondisi emosi dan juga kesejahteraan spiritualnya. Lalu spiritual juga diyakini sebagai obat paling ampuh dalam pemulihan kondisi psikologis penyintas. Lalu kondisi emosi pasca penyintas itu bagaimana sih? Biasanya yang mereka rasakan adalah emosi yang tidak stabil atau mungkin lebih sensitif atau cepat marah, lalu susah tidur, kehilangan nafsu makan, mungkin juga tekanan darah yang tinggi, lalu mungkin juga merasa lebih cepat lelah. Spiritual care ini juga memfokuskan untuk memberi hormat kepada pasien, lalu juga mendengarkan segala keluh kesah serta memberi kekuatan pada pasien untuk menghadapi penyakitnya. Nah, spiritual care itu bisa diberikan pada saat apa sih dalam kebencanaan? Spiritual care bisa diberikan ketika kita menjadi relawan dan sudah menjalin hubungan akrab dengan penyintas. Lalu bagaimana tahapan dalam melakukan spiritual care? Yang pertama, kita harus melakukan observasi. Observasi tersebut meliputi observasi lingkungan, perilaku, verbalisasi, afeksi, dan hubungan interpersonal. Lalu jika memungkinkan, kita bisa melakukan wawancara. Dari wawancara tersebut bisa kita tanyakan mengenai apa harapan Anda, lalu bagaimana yang Anda rasakan. Lalu setelah itu bisa kita tawarkan diri apa yang bisa kita bantu. Mungkin bisa dicarikan pemuka agama atau mungkin memberikan dukungan spiritual lainnya.